Baik Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah, berarti kita sudah menyelesaikan sampai pasal urudul wudu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Waktu sisa kita akan manfaatkan untuk tanya jawab, baik materi yang dibahas kali ini atau materi yang lain. Sebelum Bapak-Bapak bertanya, saya akan sampaikan pertanyaan titipan. Ini titipan guru-guru SD itu kan. Ada dua titipan. Satu tentang status guru dapat hadiah dari wali murid. Yang pertama, yang kadang-kadang karena sudah dikasih hadiah tidak tega kasih nilai 6 misalnya. Ya, yang pertama. Yang kedua tentang kegiatan di sekolah yang terkadang ada kegiatan luar, mungkin outbound, mungkin fixing keluar. Sementara wanita tidak boleh pergi kecuali dengan mahram. Ada yang berpendapat bahwa ketika guru-guru, ibu-ibu guru ikut outbound ke piknik dengan sekolah, maka wajib membawa suami karena ini bagian dari mahram. Nah, ini kira-kira bagaimana solusinya? Baik. Ya. Terima kasih. Soal pertama, saat ini pandemi yang berhubungan dengan hadiah wali murid kepada guru. Di dalam buku halal dan haram dan informasi keuangan yang jilid pertama yang saya tulis, salah satu subjudulnya adalah hukum hadiah pegawai. Hukum hadiah pegawai, ya, itu diharapkan di dalam Islam. Maksudnya hadiah pegawai itu adalah pemberian yang diberikan kepada seorang pegawai, apakah berupa uang tunai, voucher, tiket perjalanan, ataupun manfaat-manfaat yang lain yang diberikan kepada pegawai itu karena pekerjaan. Karena pekerjaannya, bukan karena yang lain. Artinya orang itu memberikan hadiah kepada orang itu karena kerja pegawainya itu. Contohnya yang sekarang menjadi permasalahan kasus korupsi, gratifikasi istilah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu sering ditangkap gara menerima hadiah dari perusahaan-perusahaan itu. Ya, seorang pegawai dari sebuah kementerian umpamanya ketika memesan kertas, ya, ujian umpamanya, dia memesan dan menunjuk kepada suatu perusahaan, ya, tapi perusahaan itu memberikan fee kepada dia, ya, kepada dia, fee-nya itu masuk kantongnya dia. Nah, ini kasus suap, ya, suap gratifikasi atau dia pegawai karena akan mempengaruhi pekerjaan dia, karena dia memberikan. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kinerja dia. Ya. Kalau dia terima, berarti kan dia memilih perusahaan itu. Apakah perusahaan itu bagus atau tidak bagus? Kalau saya pilih itu karena dia memberikan komisi yang komisi ini kalau nggak dilaporkan kepada instansi yang memutusnya, maka jadi uang gratifikasi dan terkena pasal. Dan hukum KPK pun terkena pasal. Dalam Islam sudah ada, itu tidak bolehkan. Dalilnya adalah hadis seorang sahabat Rasulullah SAW yang diutus sebagai pegawai pemungut zakat, nah sekarang pemungut pajak. Ya. Itu dipungut. Ketika dia memungut zakat dari orang itu, dia diberi hadiah. Ini uang zakat, ini uang kamu. Jadi ini uang zakat, uang kamu. Kemudian dia
Ketika mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Ya. Beliau naik mimbar berkhutbah, ya, dan mengatakan di antara kita ada orang yang mentang-mentang dia diperintahkan, ya, untuk mengambil zakat, kemudian diberi hadiah, dia mengatakan ini uang zakat dan ini uang hadiah. Coba, kata Rasulullah, kalau dia di rumahnya nggak jadi pegawai, bukan atas nama pemerintahan Islam, bukan atas nama kementerian, bukan atas nama pegawai PLN, pegawai Telkom, pegawai apa saja yang BUMN, ya. Itu coba, apakah ada orang yang tiba-tiba datang ke rumahnya nih hadiah? Kan nggak ada. Jadi hadiah itu diberi karena dia pegawai. Namanya diharamkan. Nah, dalam kasus guru, dilihat itu memberikan hadiah karena dia guru atau karena dia temannya. Bagaimana cara mengetahui? Cara mengetahui ketika dia sebelum jadi guru memberikan hadiah enggak. Setelah jadi guru pensiun memberikan hadiah enggak. Berarti uang soal. Iya, bukan karena teman, karena guru yang ngajari anaknya, atau karena kepala sekolah. Karena sebelum jadi kepala sekolah nggak pernah memberi hadiah, dan setelah selesai kepala sekolah nggak berikan hadiah. Lah hadiahnya itu apa? Bukan namanya uang soal. Makanya tadi akhirnya orang itu mau tegas itu nggak bisa. Ini anaknya yang suka memberikan saja. Nah, akhirnya mengaruhi kejujuran, walaupun dia tidak katakan soal. Tujuannya apa? Tanyakan. Tujuannya apa yang dia berikan hadiah? Coba. Kok ketika dia menjadi guru anaknya, ya. Nah ini makanya dihindari. Kalau menurut saya itu dihindari. Paling tidak syubhat dihindari. Ya. Dikaji ulang niat dia beri hadiah itu karena apa? Itu tidak bisa diungkapkan itu di hati orang. Ya. Kalau kita karena dia jadi guru anak kita, maka jangan. Ya. Kalau kita kunjung kepala sekolah, jangan beri hadiah, jangan bawa gula, jangan bawa teh, jangan bawa apa, langsung bawa. Kata lebaran, ya, nggak usah bawa apa. Ya. Kecuali kebiasaan sebelumnya dia memang teman dekatnya. Jadi kepala sekolah, dia memang sudah sering memberikan hadiah, nah itu baru boleh. Jadi sekali lagi bahwa uang gratifikasi atau hadiah pegawai itu hadiah karena pekerjaannya, bukan karena yang. Jadi akan mengaruhi pekerjaannya. Maka saya harapkan itu tidak dilakukan, karena akan mengaco ketulusan orang itu. Ya. Ini berbuat adil. Yang kedua, masalah guru-guru perempuan yang melakukan rehlah. Ya. Ini sebenarnya relatif. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini sebelumnya dan masalah haji. Kalau rehlah kan cuma dekat, haji ke Mekah. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Imam Ahmad, yang pakai oleh Saudi sekarang, itu mewajibkan pakai mahram, tidak toleran pakai mahram. Karena banyaknya jamaah haji yang tidak punya mahram, karena dia janda, nggak punya suami, nggak punya adik, dia sudah tua 70 tahun, ya, nggak punya sanak keluarga, tapi mau haji. Mahasiswa-mahasiswi di di Kairo, di tempat-tempat lain ingin haji, punya mahram. Akhirnya apa? Untuk mendapatkan salam mahram, akhirnya membuat mahram-mahraman. Ya. Jadi buat itu data palsu, ini saudara saya, saudara kandung, saudara ipar. Jadi karena dipaksa seperti itu, akhirnya apa? Justru banyak orang ini berbuat dosa, berbuat bohong untuk memenuhi syarat itu. Padahal di dalam fikih itu terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i umpamanya dan beberapa imam yang lain mengatakan seandainya tidak ada mahram dalam arti yang sebenarnya, hanya suaminya atau adiknya atau kakaknya, maka dibolehkan bagi jamaah haji perempuan itu pergi ke Mekah rombongan bersama perempuan-perempuan lain yang terpercaya. Ya, satu kloter itu temannya semua
namanya, ada yang mengawasi laki-lakinya dan sebagainya, pokoknya terpercaya. Nah, di situ akhirnya terjadi perbedaan. Ilah dilarang perintah haram itu apa? Kan begitu. Ilahnya apa? Nah, tapi diambil ulang ilahnya supaya tidak terjadi pemerkosaan, tidak terjadi bahaya, tidak terjadi perselingkuhan dan seterusnya. Nah, makanya ketika itu bisa diatasi dengan rombongan yang saling tawas-tawas bil haq tawas sabr ini, yang memang muktamad jadi percaya benar, maka dibolehkan. Itu ulama yang lain. Tapi sekali lagi masalah khilafiyah. Karena itu ketika dibawa kepada masalah atau di masalah camping, kemudian hiking dan seterusnya, kembalikan kepada perbedaan para ulama. Jadi tinggal kebijaksanaan sekolah itu. Ya, apakah mengambil pendapat Imam Ahmad atau mengambil pendapat ulama-ulama lain? Juga dilihat manfaat dan mudaratnya. Apakah perlu guru perempuan diajak? Apakah darurat? Apakah tidak bisa laki-laki saja? Ya. Atau diajak yang suaminya bersedia ikut, kan begitu. Kalau suaminya tidak bersedia ikut, ya sudah, nggak usah pergi, kan begitu. Cari mana yang lebih maslahat dan tidak menimbulkan maudhur dan fitnah. Karena diakui juga banyak guru-guru SD di luar itu guru yang masih bujangan dengan laki yang punya bujangan atau kemah, kayaknya berselingkuh di itu banyak. Nah, makanya untuk Islam hendaknya dijaga. Lepas dari perbedaan para ulama, ambillah keputusan yang bijak, ya, yang tidak membawa fitnah, ya, dan bisa dilaksanakan kegiatan itu, ya, tanpa melanggar syariat Islam. Ya, itu tentunya kebijakan. Kalau masalah sepakat, nggak akan sepakat semuanya. Karena sebagian guru ada mengikuti madzhab Imam Ahmad, sebagian guru yang madzhab Syafi'i dan seterusnya akan setuju. Maka disinilah kepala sekolah hendaknya memutuskan dengan bijak, ya, masalah ini, dan hendaknya masing-masing dari guru itu toleran dan perbedaan pendapat. Ya, ini kan masalah khilafiyah biasa. Yang penting jangan terjadi fitnah dan terjadi kerusakan. Itu pertanyaan titipan yang tidak hubungannya dengan masalah toleran. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Masuk 3 Pak Muhajir. Proses seperti saat itu kan di Bandung banyak petani yang menggunakan kotoran sapi untuk biogas ataupun pemanfaatan yang awalnya adalah pakan tapi melalui fermentasi tertentu menjadi etanol. Apakah ini boleh diperjualbelikan? Ya, terima kasih. Kotoran sapi, kambing, kemudian unta, ini sudah kita bahas di dalam buku berobat dengan yang halal, jilid kedua, dengan judul berobat dengan air kencing unta. Jadi kita simpulkan bahwa pendapat yang kuat adalah kotoran binatang yang dimakan itu tidak najis. Ya, dengan dalil Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang tamu yang datang ke Madinah yang sakit untuk minum kencing unta. Dan beliau memerintahkan umat Islam ketika beliau punya masjid untuk sholat di kandang kambing. Mungkin ada yang mengatakan, oh, Ustaz, kandang kamu itu sudah dibersihkan, ya, pakai minyak wangi, itu terlalu jauh. Kami kandang kambing itu tetap bau, tetap ada kencingnya, ada intilnya. Ya. Nah, makanya di sini akhirnya disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat bahwa kotoran binatang yang dimakan tidak najis. Jadi kotoran ayam yang disebut dengan telek, ya. Kotoran kambing yang disebut dengan intil, kotoran sapi yang disebut dengan teletok, ya. Kotoran burung, ya. Itu semuanya insya Allah tidak najis. Apalagi kalau para peternak, ya, para pengembara itu susah menghindari dari kotoran-kotoran itu. Ini yang lebih selamat, makanya lebih mendekati kebenaran dan lebih memudahkan masyarakat Islam. Sehingga kalau dibuat pupuk
najis. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya itu ades ya, ades itu memasukkan daun buah warna, boleh nggak itu? Kemudian apakah Rasulullah pernah memakai wudhu dengan air yang kurang dari 2 pulau? Ya, pertanyaan kedua, pernah nggak Rasulullah memakai wudhu dengan 2 pulau? Pernah, bahkan beliau itu menggunakan wudhu 1 sok, ya, 1 mut, ya, bahkan 3 mut, ya, artinya 1 gelas kecil itu, ini masih banyak, setengahnya Rasulullah berwudhu dengan setengah gelas ini, setengah ini. Oh itu kan dosa malah lebih. Dan saya pernah praktekkan itu di Masjidil Haram ketika sholat tempat wudhunya jauh dan tertutup dengan orang banyak, wudhunya pakai itu dan bisa. Atau ketika di bis wudhu pakai ini bisa. Ya di toilet dan sebagainya bisa pakai ini. Nah, selama itu suci. Ada pertanyaan pertama, ketika bercampur dengan barang-barang suci, ya, dan tidak mengaruhi bentuk, warna dan baunya, maka dibolehkan. Tetapi ketika mempengaruhi, diberi daun dan pengaruh jadi hijau, maka tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan air teh. Air kan suci, diberi teh kan jadi coklat. Air teh tidak boleh. Air jus tidak boleh. Ya kenapa? Karena itu bukan air, itu namanya air teh. Ya boleh itu kalau air saja. Ya, udah ada campurannya, nanti itu sudah tidak boleh jika merubah warna, rasa dan sifat. Orang bisa. Ya itu dulu Pak, yang sudah megang mic. Baik, terima kasih. Gimana hukumnya mandi janabah? Apakah mandi janabah itu tidak berarti wudhu? Jadi ketika kita mandi janabah, apakah tidak usah bila kita mau sholat, walaupun ketika mandi kita taruh ngajak dan kemaluan? Ya. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu azab kubur adalah ketika kita kencing ada percikan air kencing yang kena celana kita. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita sholat tapi ganti celana, apakah masih kena hadis tersebut? Ya. Mandi janabah itu namanya mandi besar. Mandi besar itu berarti menghilangkan hadas besar. Itu secara otomatis telah menutupi hadas kecil. Kalau sudah mandi tidak perlu berwudu. Cuma adab daripada mandi besar itu menyuci kemaluannya dulu, kemudian berwudu. Setelah berwudu baru mandi. Setelah mandi jangan megang kemaluan. Kalau megang kemaluannya lagi, ya maka dia harus berwudu lagi. Dulu pernah saya sebutkan di sini atau di tempat lain. Kalau saya ini megang kemaluan itu mengatakan tidak kan ada rinciannya itu dengan telapak dalam dan telapak luar. Ya, dengan sengaja tidak sengaja kan dengan telapak luar. Karena tersenggol nggak usah wudu lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kena cipratan air kencing, ya, kalau kita tahu maka wajib kita ganti celana itu dan cukup ganti sah insya Allah. Karena kalau kita terkena najis tidak wajib mengulangi wudhu, cukup ya najis itu dibersihkan. Kayak kita kena kotoran, yang kotoran ini dibersihkan, udah kita langsung sholat, tidak usah berwudhu lagi. Ya, Allah bisa. Ya, Pak, saya mau tanya, saat ini ada undang-undang KPK tentang kesetaraan gender. Gimana sih implikasinya kalau kita dan apa sih tindakan kita kalau kita bisa dijalankan dalam kajian nasional yang sudah tidak apa? Kira-kira apa sih bahayanya tentang apabila undang-undang kesetaraan gender itu diterapkan di Indonesia? Ya, ya itu berarti mengikuti namanya kita ada tabligh akbar atas nama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia yang saya termasuk bagian pengurusnya di setiap itu jadi ketua bagian fatwa di situ. Ya, itu salah satu bahaya rancangan undang-undang kesetaraan gender dan itu kita sampaikan di sejumlah kelapa minggu kemarin. Itu
bahwa kesetaraan gender itu ringkasnya, kan ini bahasa akademis yang susah. Gender itu apa? Kan banyak orang nggak tahu, dikira gender itu sejenis tahu. Ya. Ada tahu genjrot, ada tahu gender. Nah, gender itu bukan makanan. Gender itu jenis. Maksudnya itu kesetaraan jenis, jadi jenis manusia itu maksudnya gitu. Makanya jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak boleh dibedakan karena jenis kelamin. Nah, itu namanya gender, itu samakan. Makanya setara gender itu akan menyamakan laki-laki dan perempuan dalam seluruh lini kehidupan. Yang paling mudah, kalau kita ingin mudah dipahami oleh masyarakat, toiletnya jangan dipisah. Apa yang dipisah? Kan sama-sama manusia juga. Jadi satu, itu kesetaraan gender. Akibatnya itu toiletnya nggak dipisah. Sholatnya bareng, ya, perempuan boleh di depan, boleh di imam, boleh di belakang, sama-sama manusia. Kayak kita naik angkot, naik busway itu kan sama, walaupun sebetulnya pemerintah sudah bagus ya, yang laki-laki depan, yang perempuan belakang, tapi itu dengan adanya kesetaraan gender itu nanti dirusak lagi, baru sama. Saya sebut sama ibu-ibu hati-hati. Kenapa? Ini anak-anak perempuannya ke depan harus jadi sopir angkot dan sopir truk. Karena undang-undang kesetaraan gender itu, ya, laki-laki dan perempuan harus sama hak dan kewajibannya di negara ini. Dia harus seimbang 50%. Ya, karena di anggota DPR sekarang kan 57% dan 30% pun belum terpenuhi. Nantinya ada undang-undang ini 50%. Ya, yang laki-laki dan perempuan. Dan saya katakan sopir truk pun harus 50% laki-laki, 50% perempuan. Begitu. Kuli bangunan juga begitu. 50% laki-laki, 50% perempuan. Nah itu bahayanya Pak. Jadi banyak perempuan yang jadi sopir truk. Yang kedua, perempuan-perempuan itu jadi bisa mencerai laki-laki yang sama. Nanti maka siap-siap bapak ini cerai istrinya. Mas, saya cerai kamu. Jadi nanti laki-laki punya masa idah juga. Nah itu kesetaraan gender kan udah nggak karu-karuan. Itu kan kesetaraan gender kan undang-undang yang berasal dari barat. Orang barat kan bingung sebenarnya. Itu undang-undang orang bingung ya, diterapkan ke negara-negara Muslim yang sudah punya konsep dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya sangat berbahaya dan ini akan menjadi orang Indonesia menjadi gila semua. Maka wajib ditolak. Maka teman-teman yang belum menemukan tanda tangan, saya juga nggak tahu kalau itu kita nyebarkan tanda tangan 10 juta tanda tangan. Ya. 10.000 atau berapa lupa saya. Itu tanda tangan setiap satu tanda tangan. Saya lupa kalau mungkin dibawa hasilnya tanda tangan nanti saya bawa untuk diserahkan ke MIUMI dan nanti dibawa ke DPR menolak ini umat Islam menolak. Haram hukumnya menyetujui rancangan undang-undang kesetaraan gender. Haram secara syariat. Ya, itu bahaya. Ya, selanjutnya baiknya Pak. Ada dua ini yang lupa. Terima kasih. Saat yang saya mau tanyakan tadi dalam kajian dan lain donor itu donor yang tidak boleh dilakukan baik kecuali ginjal itu boleh diberikan ketika kita hidup dan mati. Yang ini pertanyaan saya adalah bolehkah di dalam Islam donor darah? Kalau memang boleh, apa hukumnya? Ya, karena sekarang dan sekarang donor darah, termasuk saya tidak, karena saya belum yakin kemudian dirinya masih baik. Ya, donor darah dibolehkan di dalam Islam. Kenapa? Pertama karena bermanfaat bagi orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Isra. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Ya, dalam surat Al-Maidah. Ya. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan semua jiwa manusia. Ya. Artinya kalau kita bisa menolong orang dengan mendonorkan darah kita, berarti kita ada pahala besar. Kenapa? Karena bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Segala sesuatu yang
tujuan diturunkan syariat Islam itu menyelamatkan 5 hal, menyelamatkan agama, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akal, menyelamatkan harta, dan menyelamatkan harga diri. Termasuk di sini menyelamatkan nyawa termasuk poin kedua, rukun kedua dari maslahat yang diturunkan Islam. Ya. Karena itu donor darah dibolehkan dan dianjurkan selama ya yang mendonorkan itu tidak jadi sakit. Artinya dia donor darah itu tidak sakit, tidak berbahaya dan tidak berbahaya bagi yang menerima donor. Karena itu donor darahnya harus darah yang bersih dari penyakit menular ya, dan harus cocok dengan yang didonorkan. Ya. Saya belum pernah dengar satu ulama pun yang mengharamkan. Saya belum pernah dengar satu ulama pun yang mengharamkan. Artinya hampir seluruh ulama, kalau tidak dikatakan seluruh ulama, itu membolehkan karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan dan manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Dan donor itu apanya tidak mengenal agama, apakah kafir, apakah muslim, tidak mengenal. Darah itu menurut penelitian tidak mempengaruhi sifat. Yang mempengaruhi sifat itu adalah air susu. Ya, susu ibu itu mempengaruhi sifat bagi bayi yang di bawah 2 tahun. Tetapi kalau darah tidak, dia hanya akan menyebabkan penyakit menular jika memang ada virus-virus atau penyakit-penyakit yang terbawa oleh darah. Karena darah itu kan seperti alat transportasi, seperti mobil yang membawa sisa-sisa pencernaan ke seluruh tubuh atau membawa hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Itu darah ya, fungsinya. Maka insya Allah dibolehkan. Ya, nampak. Ada pertanyaan tentang yang Bapak bicarakan tadi, tentang yang Bapak bicarakan tadi tentang niat. Jadi kan ibadah itu dimulai dari niat. Jadi tentang niat wudhu dan niat sholat, ada yang menginstruksikan niat seperti niat wudhu pakai dilapangkan dan niat sholat itu diusap tapi ada yang berupa dengan ucapan niat tidak tersuara, tapi ada juga yang di dalam hati. Apakah memang ada beberapa yang belajar memang niat saja bagaimana? Ya, masalah niat ya, para ulama mengatakan bahwa niat itu di dalam hati. Saya mau pergi ke Jakarta, gimana niat kita? Saya nanti jam 7 mau pergi ke Jakarta, naik angkot dari Trias ini. Kan nggak begitu. Semuanya saya mau pergi, udah gitu aja. Niat itu yang adalah pekerjaan hati ya. Ada niat yang kuat untuk ada keinginan untuk mengerjakan sesuatu, keinginan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dalam hati. Itu aslinya seperti itu. Dan semua ulama mengatakan seperti itu. Ya. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i yang akan kita pelajari nanti dalam mazhab Syafi'i, itu niat itu dalam hati, tetapi sebaiknya diucapkan juga supaya menguatkan dalam hati. Itu disebut oleh Imam Nawawi di dalam majmu'nya. Jadi tambahan saja itu bagi orang yang susah meniatkan dalam hati. Walaupun yang benar adalah bahwa niat itu dalam hati saja, tidak perlu diucapkan kecuali haji dan umroh. Kalau haji umroh kan ada contohnya, labbaika hajjan. Ya Allah, saya mau haji, memang ada contohnya. Selain haji itu tidak ada contohnya, maka dikembalikan kepada hati. Tetapi ada yang memahami, kalau ada yang memahami bahwa niat itu sebaiknya juga dilafalkan, nah itu silakan. Karena itu juga mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi tidak perlu dibesarkan. Yang mau niat, yang mau dilafalkan ya tidak. Tetapi asalnya niat itu di dalam. Lafaz itu hanya itu tambahan saja supaya menguatkan. Tadi kayak tadi mau pergi apakah kita niatkan? Kan enggak, mau niatkan silakan aja. Nanti setelah pulang dari sini saya niat mau keluar masjid, saya niat mau naik motor, capek. Semua pekerjaan diniatkan capek, ya sudah dalam hati ya gitu. Ya itu sama dan ibadah juga begitu. Mau diniatkan silakan, tapi sebaiknya supaya tidak capek nggak usah diniatkan. Kalau memang sudah bisa di dalam. Nah ini
perbedaan para ulama, dan kalau kita bahas Imam Syafi'i memang itu salah satu mazhab Imam Syafi'i dalam masalah alam soal. Ya, ada yang lain Pak? Silakan. Dua lagi pertanyaan. Saya tentang hukum jual beli, masalah yang sekarang sedang berkembang itu kredit. Kita masalah beli kredit sama kita berjual dengan cara kredit itu hukumnya gimana? Ya. Terima kasih. Jual beli dengan cara kredit, menyicil, ya, itu para ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama mengatakan boleh. Sedikit saja dari ulama yang tidak mengatakan, yang tidak membolehkan. Jadi yang benar dalam masalah ini jual kredit itu dibolehkan karena kebutuhan manusia dan tidak ada yang mengharamkan. Ada pun hadis yang menyebutkan larangan jual beli dengan dua akad dalam satu akad, itu maksudnya bukan kredit. Itu maksudnya adalah jual beli sesuatu yang belum jelas. Kredit dan cash. Saya jual ini kredit sekian, cash sekian. Kredit saya jual motor, ya itu kredit 17 juta, cash 15 juta. Enggak dipilih. Lah itu enggak boleh. Kalau pilih salah satu, ya saya beli cash, saya beli kredit berarti boleh, karena itu berarti transaksi dengan satu akad. Yang pertama itu harus penawaran. Persis kalau kita ingin nawarkan barang, ini harganya berapa, 7.000, 8.000 aja, 9.000 aja, 10.000 aja, kan baru tawar. Ketika akad itu dengan satu akad. Jadi sekali lagi bahwa jual beli kredit itu dibolehkan dengan syarat dengan satu harga. Kalau 17 juta sampai akhir, tidak boleh ditambah-tambah. Kedua, tidak boleh mengambil uang denda keterlambatan, namanya riba. Jadi pada dasarnya jual beli kredit yang tidak ada ribanya dan satu harga itu dibolehkan. Silakan satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya kita menjual barang yang bukan milik kita, tapi yang pemiliknya sudah memberikan kewenangan ke kita, dia dengan menentukan harga dari dia, misalnya dari saya harga 1 juta, terserah aku jual berapa. Yang penting stok saya 1 juta. Nah, ketika barang itu sudah kita pegang, kita jual, misalnya 2 juta, boleh tidak? Ya, Boleh. itu namanya menjualkan barang orang lain. Jadi bukan menjual barang yang bukan miliknya, menjualkan barang orang lain, mewakili orang lain. Nah, sibuk nih, saya nggak sempat jualan, kamu bawa aja ini. Nah, wakil itu, ya, wakil, dan Anda dapat komisi karena kamu menjualkan dapat komisi, nah, dapat untung itu. Sudah ditetapkan dari saya 50%, silakan mengambil berapa. Atau dari saya 100.000, silakan dijual, terserah mau berapa. Nah, itu dibolehkan karena dia mewakili orang yang punya barang. Nah, ini bukan barang Anda, tapi barang teman Anda yang Anda wakilkan, dan dia sudah melimpahkan amanat ini kepada Anda. Jadi dibolehkan. Ya tidak dibolehkan itu kalau kita menjual barang yang bukan milik kita tidak wakili. Ya, maunya membuka toko serba ada. Mau beli apa ada di sini. Ya. Mau jual motor ada, di mana motornya masih di toko. Tokonya siapa? Tokonya orang. Jual HP, mana HP-nya mesti toko di counter HP. HP-nya sama, HP-nya orang. Tinggal beli apa, nanti setelah beli baru saya cari, ya itu nggak boleh. Menjual toko serba ada, tapi sebenarnya dia tidak punya barang itu dan tidak diwakilkan lagi. Berbeda makanya saya punya toko, ya punya ruangan, ya toko lah ya gitu. Kemudian orang pada titip ke saya, nah, itu nggak apa-apa. Karena orang titip sudah mengarahkan kepada saya, titip. Ya, dia dari dia berapa, nanti karena saya punya toko saya jual berapa, terserah. Join, nah itu dibolehkan. Ya, jadi itu tidak termasuk menjual barang yang bukan miliknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang
Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an